Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan, nama saya Peti Puji Astuti, salah satu guru SDN Peragaan Laut 1, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 5 SD mengenai siklus air. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu menyebutkan tahapan-tahapan siklus air dan mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air. Air sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk minum, mandi, dan mencuci piring. Kamu tahu atau tidak dari mana air berasal? Dan mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena mengalami proses perputaran air yang disebut siklus air. Apakah siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Pada siklus air ada 3 tahapannya, yaitu evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau jatuhnya titik-titik air ke bumi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi di permukaan perairan di bumi. Contohnya di danau, di sungai, di laut, dan di beberapa tempat sumber air lainnya. Hal ini disebabkan karena energi panas dari matahari yang juga menyebabkan transpirasi. Kalian tahu apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses penguapan air pada jaringan hidup seperti tumbuhan. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah pengembunan uap-uap air di atmosfer yang membentuk uap-uap awan. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah turunnya titik-titik air ke permukaan bumi, baik dalam bentuk hujan ataupun salju. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan 3 tahapan siklus air? Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga, presipitasi atau proses jatuhnya titik-titik air ke bumi. Lalu, bagaimana proses terjadinya siklus air? Proses terjadinya siklus air adalah sebagai berikut. Matahari menyinari bumi dan sumber-sumber air yang ada di bumi, baik yang ada di danau, di sungai, di laut, dan di beberapa tempat sumber air lainnya. Sinar matahari tersebut menyebabkan air menguap dan membentuk uap-uap air melayang di udara yang disebut evaporasi. Uap air di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air yang berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan tidak mampu menampung titik-titik air yang semakin banyak dan akhirnya air turun kembali ke permukaan bumi yang sering kita sebut hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Hal ini terjadi secara terus-menerus di mana air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi, sehingga proses siklus air pun terulang kembali.
Itulah mengapa air tak kunjung habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur. Demikianlah tahapan-tahapan dan proses terjadinya siklus air. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.